Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sarwono, dosen program studi pendidikan teknik elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah instalasi penerangan dan tenaga listrik yang akan disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interactions, dan Assessment, yang akan disampaikan secara sinkronus, baik secara daring maupun luring. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang peraturan umum instalasi listrik, komponen instalasi penerangan dan tenaga listrik yang meliputi saklar, kotak kontak, tusuk kontak, fitting, lampu, pipa instalasi, jenis-jenis kabel, MCB, relay, kontaktor, time delay relay, thermal overload relay, dan peralatan pendukung lainnya. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari gambar perencanaan instalasi baik single maupun double wiring. Kemudian mata kuliah ini juga akan mempelajari gambar perencanaan pengendali elektromagnetik, grounding system, dan instalasi penangkal petir. Capaian pembelajaran lulusan diantaranya unsur sikap. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan religius. Unsur keterampilan umum. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Unsur keterampilan khusus, mahasiswa mampu memilih dan menentukan untuk keperluan desain dan implementasi instalasi yang terkait dengan bidang teknik tenaga listrik untuk pemanfaatan energi listrik dalam memenuhi kualitas hidup. Unsur pengetahuan, mahasiswa mempunyai pengetahuan memilih dan menentukan material untuk keperluan desain dan implementasi instalasi yang terkait dengan teknik tenaga listrik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menerima dan menunjukkan sikap kritis, kreatif, jujur, sopan, ingin tahu, cinta tanah air, dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam rangka pemecahan masalah di bidang instalasi penerangan dan tenaga listrik. Selanjutnya, mahasiswa lincah dalam memilih dan memilah keperluan perencanaan dan pelaksanaan instalasi penerangan dan tenaga listrik. Kemudian, mahasiswa mampu memilih material yang terkait dengan instalasi penerangan dan tenaga listrik. Materi perkuliahannya meliputi di pertemuan pertama akan ada kontrak perkuliahan, dilanjutkan dengan pertemuan kedua yaitu Peraturan Umum Instalasi Listrik 2000 atau PUIL 2000. Dilanjutkan di pertemuan ketiga yaitu peralatan dan komponen pada instalasi penerangan dan tenaga listrik. Pertemuan selanjutnya yaitu instalasi berbagai jenis saklar, stop kontak, dan fitting. Dilanjutkan dengan instalasi fuse box,
MCB dan kWh meter. Kemudian pada pertemuan berikutnya akan belajar tentang instalasi penerangan rumah sederhana yang akan diakhiri pertemuan sebelum UTS, yaitu instalasi penerangan rumah bertingkat. Kemudian setelah UTS akan dilanjutkan pertemuan dengan materi panel hubung bagi atau PHB pada pembangkit listrik 1 fasa dan 3 fasa. Kemudian pada pertemuan berikutnya akan belajar tentang instalasi motor listrik 1 dan 3 fasa menggunakan saklar manual dan magnetic kontaktor. Pertemuan berikutnya akan belajar tentang instalasi motor 3 fasa bekerja secara berurutan menggunakan magnetic kontaktor dan timer. Dilanjutkan dengan instalasi kontrol motor 3 fasa untuk membalik arah putaran atau reverse forward menggunakan magnetic kontaktor dan timer. Kemudian pada pertemuan selanjutnya akan belajar tentang instalasi motor listrik 3 fasa bekerja berhubungan star delta menggunakan magnetic kontaktor dan timer. Sebelum melaksanakan UAS masih ada 2 pertemuan terakhir, yaitu analisis rugi tegangan pada instalasi penerangan dan tenaga listrik dan mengukur tahanan kabel instalasi dan grounding. Adapun rencana penilaian pada pembelajaran ini meliputi komponen aktivitas partisipasi sebesar 15%, tugas proyek 40%, tugas individu 15%, UTS 15%, UAS 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Ketemu lagi pada mata kuliah instalasi penerangan dan tenaga listrik. Semoga pada hari ini masih pada diberikan kesehatan sehingga nanti dapat mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik dan lancar. Sebelum melanjutkan materi perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan melakukan presensi. Sebelum masuk materi perkuliahan, Mas Andika Hadir, Pak. hadir ya. Oke, terima kasih Mbak Diva. Hadir, oke. Terima kasih, cukup. Selanjutnya saya akan share screen sebentar. Ya, apakah materi sudah terlihat di laptop kalian semua? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya, oke, terima kasih. Nah, eh, dalam instalasi nanti kita akan membutuhkan beberapa komponen ya. Nanti seperti ini kWh meter dan MCB, kemudian ada fuse box. Nah, ini kita akan belajar tentang separuh ini ke depan, nanti di minggu depan. Nah, hari ini kita akan belajar setengahnya ini ke belakang, dari saklar, stop kontak, dan fitting. Namun sebelumnya, minggu kemarin kita juga sudah belajar komponen yang lain, seperti pipa instalasi, roset, cross duct, dan jenis-jenis penghantar. Masih ada yang ingat kemarin jenis-jenis penghantar yang digunakan dalam instalasi penerangan? Bisa disebutkan? Coba. Izin menjawab Pak Indi, minggu lalu Ya, kita sudah belajar terkait kabel NYA, oke, NYM, bagus. serta NYAF. Iya, betul sekali. Jadi, penghantar yang digunakan pada umumnya di instalasi penerangan dan tenaga adalah kabel NYA, NYAF, dan NYM ya. Tapi sebenarnya masih ada beberapa kabel yang lain, cuman lebih utama ke situ. Nah, hari ini kita akan fokus ke instalasi saklar, stop kontak, dan fitting. Gitu ya. Saya yakin
di kamar kos, di rumah itu ada peralatan seperti ini. Hampir kita mengoperasikannya setiap hari ya, lebih dari sekali bahkan. Kita masuk ke kamar menyalakan lampu menggunakan saklar, kita keluar kamar akan mematikan lampu juga menggunakan saklar. Kita akan mengecas laptop atau HP kita melalui stop kontak gitu ya. Nah, jadi materi ini nanti sebenarnya ada di sekitar kita dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan masuk ke saklar. Nah, yang pertama ini sebagai basic saklar yang paling basic gitu ya, yaitu saklar tunggal. Saklar tunggal ini bentuknya saya yakin tidak asing lagi ya. Ini di rumah atau di kos saya yakin ada seperti ini. Ya, pasti ada. Kemudian simbol pengawatannya ini ada seperti lingkaran, kemudian ada garis ke atas dan belok sedikit. Ini simbol pengawatan ketika untuk single diagram wiring atau pengawatan garis tunggal nanti simbolnya seperti yang sebelah kiri. Kemudian pelaksanaan double wiringnya nanti ada dua kutub seperti ini, satu kutub terbuka dan satu kutub tertutup. Nah, untuk cara kerjanya kali namanya saklar itu adalah fungsinya sebagai pemutus atau penghubung gitu ya, pemutus atau penghubung. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya ini. Jadi saklar tunggal itu adalah saklar yang menghubungkan dan memutuskan lampu, mempunyai satu eh, terminal terbuka dan satu terminal tertutup atau posisi 1 dan 0. Ketika ada sumber tegangan, kemudian dihubungkan dengan salah satu kutub yang ada di saklar, kemudian salah satu kutubnya disambungkan ke lampu, kemudian salah satu terminal di lampu itu dihubungkan dengan sumber tegangan yang lainnya atau kutub negatif di sini, maka saklar ini sudah akan bisa untuk digunakan menyalakan atau mematikan lampu. Nah, umumnya gambar pelaksanaan double wiring ini, nah ini ya yang gambar ada merah dan biru. Warna biru di sini dengan huruf N ini artinya adalah netral. Netral ini ketika disimbolkan dengan single wiring akan digambarkan seperti ini. Garis lurus, kemudian di ujung-ujungnya ada lingkaran kecil. Ini untuk simbol netral. Ada yang satu, ada yang dua. Kemudian untuk yang garis merah ini nanti adalah untuk arus fasa atau jalur fasa, jalur kabel fasa. Kemudian ketika digambarkan di single wiring, maka gambarnya hanya akan seperti garis angka 1 miring saja. Ini adalah prinsip kerja atau cara rangkaian saklar tunggal ya. Harapannya nanti semuanya paham. Kemudian saklar seri. Saklar seri sebenarnya itu adalah saklar tunggal yang dijejerkan atau posisinya adalah berdampingan. Jadi isinya saklar seri tapi dua. Ini isinya dua. Ada dua tombol. Ada tuas gitu ya. Jadi tuas yang pertama dan tuas yang kedua. Ini bekerja sendiri-sendiri kalau saklar seri. Jadi ketika saklar seri itu bagian terminal yang tertutupnya itu bisa dikopel atau dijumper bahasanya ya. Sehingga itu sebagai tuas utama yang menghubungkan dengan arus sumber. Kemudian dua kutub yang terbuka ini akan menuju ke lampu. Nah, ini adalah cara kerjanya. Jadi prinsip kerjanya saklar seri itu mirip dengan saklar tunggal. Cuman bisa untuk menghidupkan dua lampu. Karena di sini ketika posisi satu ini tertutup, maka lampu satu ini akan menyala. Ketika lampu dua akan dinyalakan, maka menggunakan saklar yang kedua. Nah, ini sama. Pada prinsipnya tadi gambar pelaksanaannya ketika untuk double wiring dan single wiringnya itu basicnya adalah sama seperti gambar pada saklar tunggal. Gambar jalur fasa biru ini akan disimbolkan oleh segaris miring yang ada bulat atas bawah. Nah, kemudian saklar tukar. Ini saklar yang sedikit berbeda dengan saklar tunggal dan saklar seri. Akan mempunyai
posisi selalu on dan satu off. Ini biasanya digunakan di kamar-kamar hotel gitu ya. Nanti untuk pengawatannya ini yang perlu hati-hati karena saklar tukar itu salah satu posisinya selalu on, yang satu off. Namanya saja saklar tukar ya. Jadi begitu ditekan ke atas yang atas on, begitu ditekan ke bawah yang bawah on. Nah, ini contoh cara kerjanya. Saklar tukar ini ketika kita gunakan untuk menyalakan dua lampu, meskipun saklarnya satu, itu bisa. Cuman hanya saja saklar satu tukar ini tidak bisa mematikan semua lampu ketika untuk digunakan pada dua lampu. Salah satu lampu pasti akan menyala, gitu ya. Pasti akan menyala di sini. Karena salah satu kontaknya ini selalu terhubung. Nah, maka dari itu akan selalu menyala. Wiringnya seperti yang tertuju pada gambar di bawahnya. Ketika eh, penghantar biru ini untuk netral, kemudian merah ini untuk fasa. Jadi basic wiring adalah sama seperti pada saklar tunggal ya. Garis miring pada garis lurus wiring ini artinya ini kemudian ada garis miring sebelahnya, ini ada buletannya, itu artinya netral. Maka di penghantar ini isinya adalah di pipa ini ada satu kawat fasa dan kawat netral. Berapa fasa yang masuk di saklar tukar berarti ada satu, dua, tiga. Maka di sini gambar satu, dua, tiga. Nah, jadi ada tiga penghantar kawat fasa yang masuk ke saklar tukar. Nah, kotak kontak. Ya, ada yang bilang kotak kontak, ada yang bilang stop kontak. Siapa yang tahu cara memastikan stop kontak ini ketika sudah terhubung dengan aliran arus dan bisa digunakan untuk sebagai sumber tenaga, misalkan untuk ngecas laptop atau ngecas HP. Bagaimana cara mengeceknya? Coba, ada yang tahu Izin tidak? menjawab, Pak. Oke. Bisa menggunakan test pen atau multitester, Pak. Iya, bagus sekali ya Mas Andika, luar biasa. Jadi sebagai anak teknik elektro, salah satu alat yang wajib punya adalah test pen ya, atau dan multimeter itu adalah alat wajib yang wajib punya oleh mahasiswa teknik elektro. Sehingga ketika ada malfunction, salah satu alat yang bisa dipakai adalah test pen dulu. Oh, ini masih ada aliran listriknya atau tidak? Oh, ini sudah terhubung dengan sumber listrik atau belum? Nah, nanti menggunakan test pen di salah satunya ya. Maka nanti bisa dilakukan dengan cara itu. Untuk macam-macam stop kontak itu di berbagai negara bisa jadi berbeda ya. Jadi negara Indonesia dengan Malaysia itu bisa jadi beda. Malaysia dengan Singapura mungkin bisa jadi beda. Bahkan sama-sama Indonesia ketika di Batam pun juga mungkin bisa jadi berbeda. Nah, itu ya. Ini ada tipe A, B, C, bahkan sampai tipe N. Nah, ini tergantung nanti negara mana yang mengikuti tipe-tipe jenis stop kontak yang ada di dunia itu. Yang terakhir, yang terakhir, komponen terakhir adalah fitting, gitu ya. Fitting. Pasti ada fitting di kamar kita namanya untuk tempat lampu ya, pasti ada fitting. Nah, macam-macam fitting nanti juga ada yang bentuknya fitting gantung. Ada yang namanya fitting tempel. Fungsinya sebagai tempat lampu. Ini tempat lampu nanti kita pasang sebagai tempat lampu. Ini adalah contoh fitting duduk. Nah, fitting duduk ini biasanya ketika di rumah yang menggunakan papan itu akan menggunakan komponen bantu lagi yang namanya roset. Nah, ini roset. Ini roset kotak, kemudian ini roset bulat yang untuk menyesuaikan dengan bentuk fittingnya. Itu ya. Nah, ini fitting duduk. Kemudian ada fitting tusuk. Nah, ini fitting tusuk biasanya digunakan untuk pada lampu-lampu etalase atau lampu-lampu almari showcase gitu ya, yang menggunakan lampu MR16, sorry, MR16 itu biasanya akan menggunakan fitting jenis tusuk ini. Jadi selain fitting tusuk, fitting duduk juga ada fitting gantung. Nah, ini biasanya kalau di
kafe-kafe yang yang apa ya model menggunakan fitting gantung juga sekarang saya lihat masih banyak ditemukan. Nah, ini adalah materi pertemuan kita hari ini. Kita ulangi lagi. Jadi dari saklar ada saklar tunggal sebagai basicnya saklar. Ini ya, saklar tunggal, kemudian saklar seri, kemudian saklar tukar, kemudian ada stop kontak, ya, kemudian ada fitting. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Saya Pak, Oh, boleh, silakan. baik Pak. Sebelumnya terima Siapa kasih. namanya? Mas Saiful ya? Perkenalkan, nama saya Saiful Rizky. Oke. Eh, izin bertanya Pak terkait dengan eh, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan saklar seri dan saklar tunggal. Dari keduanya perbedaannya itu apa Pak terkait dengan saklar tunggal dan saklar seri? Kemudian lebih efektif mana gitu Pak? Terima kasih. Ah, ada Eh, lagi, biar saya catat dulu, nanti kita bahas bareng-bareng sekalian. Ada lagi? Tadi Ya, Mas Saiful ya? Oke. Selanjutnya saya ada Araf, pertanyaan lagi? Barangkali? saya Pak, Oke. Namanya saya Arafa Kak Uristia Arafa. izin Oke, bertanya. siap. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai cara kerja saklar tukar nih Pak. Ya, betul Untuk sekali. saklar tukar sendiri itu apakah bisa digunakan untuk instalasi penerangan pada tangga lantai 1 ke lantai 2? Oh, pertanyaan bagus sekali ini ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, kita akan melanjutkan penjelasan menggunakan simulasi virtual lab ya. Nah, kita akan tunjukkan menggunakan simulasi pada virtual lab. Pertanyaan pertama dulu dari Mas Saiful ini ya. Nih, bisa terlihat simulasi saya? Bisa, Pak. Terlihat ya, bentar. Nah, yang sebelah sisi kiri ini adalah penggunaan saklar tunggal. Ini adalah untuk saklar tunggal. Mempunyai dua kutub, ya, dua kutub ini adalah sisi yang terbuka. Kemudian ini adalah sisi yang tertutup. Ini tuasnya. Ini istilahnya tuas. Ini adalah saklar tunggal. Ketika menggunakan saklar seri, maka akan ada dua saklar ini ya, akan ada dua kutub ini. Ini contoh ketika menggunakan saklar tunggal dulu. Ketika ini saya simulasikan, menggunakan ini saya tutup, nah, maka lampu yang kita tujukan dengan menggunakan satu saklar ini akan langsung menyala. Ya, akan langsung menyala. Tergantung penggunaan ya, Mas Saiful. Jadi ketika di ruang tamu biasanya akan menggunakan saklar seri karena biasanya digunakan untuk ruang tamu dan teras gitu ya. Maka biar menghemat kotaknya itu, kotak duduknya itu sehingga cukup ditempatkan satu saklar seri sehingga bisa digunakan untuk lampu teras dan lampu ruang tamu gitu ya. Sementara misalkan di kamar mandi karena hanya ada satu lampu saja berarti cukup menggunakan saklar tunggal. Jadi tergantung dari banyaknya lampu yang akan dioperasikan, ya. Misalkan saklar itu akan digunakan untuk menyalakan lampu teras dan ruang tamu, maka sebaiknya menggunakan saklar seri, itu ya. Kemudian tadi misalkan hanya untuk kamar mandi, maka menggunakan saklar tunggal. Jadi lebih efektif mana dan efisien mana tergantung dari jumlah banyaknya lampu yang akan dioperasikan. Pertanyaan kedua, untuk saklar tukar, ya, saklar tukar ini ibaratnya adalah di lantai satu, ini kemudian di lantai dua. Nah, ini di lantai dua. Ketika posisi saklar ini on semua menghadap arah sama, maka lampu akan menyala. Ketika kita turun ke lantai satu, kita matikan dari lantai satu. Nah, ini mati. Ketika kita mau naik lagi ke lantai dua, kita nyalakan, kemudian kita matikan dari lantai dua. Nah, begitu prinsip kerjanya saklar tukar yang digunakan pada lampu tangga. Bisa dipahami Mbak Rova dan Mas Saiful ya? Ya Pak, bisa Iya. Pak, terima kasih Pak.
Ya, demikian materi hari ini ya. Nah, materi hari ini kita udah belajar tentang saklar, stop kontak, dan feeding. Jadi nanti minggu depan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa minggu depan adalah belajar tentang KWH, MCB, dan fuse box. Dan sebagai tugas, untuk tugas proyek pada pertemuan materi hari ini, yaitu buatlah rencana instalasi penerangan rumah sederhana menggunakan saklar tunggal, saklar seri, dan saklar tukar dengan rincian satu ruang tamu, satu kamar tidur, menggunakan saklar tukar ya untuk kamar tidurnya, kemudian satu kamar mandi dan satu teras. Tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Masih ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada pertanyaan, apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama.